Salve saudara-saudariku, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberavit Vos. Veritas Liberavit Vos. Kali ini kita akan membahas tentang pembelaan terhadap eksagerasi devosi Maria. In defense of exaggerated Marian devotion by Catholics. Jadi, kau yang bertindak, kau yang mempertanggungjawabkan, ya kan? Karena bebas. Kau yang mengeksagerasi devosi Maria, kau yang bertanggungjawabkan exaggerated Marian devotion, your exaggerated Marian devotion. Oke, mari kita mulai. Ada yang di sini, ada yang merasa bahwa orang Katolik melebih-lebihkan devosi terhadap Bunda Maria. Oke. Saudara-saudari kita Protestan bukan satu-satunya yang terkadang menganggap devosi orang Katolik kepada Bunda Maria itu agak berlebihan atau mungkin sangat berlebihan, ya. Banyak umat Katolik juga menganggap umat Katolik lainnya, sesama umat Katolik lainnya, termasuk orang-orang kudus besar seperti Santo Alfonsus Liguori dan Santo Luis Maria de Montfort, sedikit terlalu banyak, ya, sedikit agak terlalu banyak, agak too much, ketika berbicara tentang perawan Maria yang terberkati. Ya, kita mengerti, ya, kita paham. Coba misalnya kita perhatikan lagu Salve Regina, Salve Regina, salam ya Ratu. Di situ kita sebut apa? Vita dulcedo, et spes nostra salve. Di situ kita menyebut Maria sebagai hidup kita, harapan kita, kemanisan kita. Wah, bayangkan apa tanggapan teman-teman Protestan. Wow, penghujatan besar-besaran. Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exules vili neve. A te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Gitu. Ya, jadi bagaimana sanjungan yang bersemangat semacam ini dapat dipertahankan secara teologis? Ya, bagaimanapun hidup dan harapan kita satu-satunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Setuju? Amin, saudara-saudari. Bagian dari jawabannya adalah, ya, kenapa? Bagian dari jawabannya adalah soal kultural, soal budaya, dan soal retoris, ya. Bukan kebetulan, ya, bahwa pernyataan yang paling to the point, ya, smaltzy in English, smaltzy to the point, ya, belak-belakan, ya. Pernyataan yang paling belak-belakan dan tampak berlebihan tentang Bunda Maria ini cenderung berasal dari para penutur bahasa romans yang romantis itu. Paham bahasa romans? Latin, Itali, Spanyol, Portugis, French, ya kadang-kadang dan bahasa-bahasa kecil lainnya termasuk Rumania. Jadi semua turunan dari bahasa Latin itu disebut bahasa romans, dan bahasa romans ini cenderung romantis, ya. Jadi tidak bukan kebetulan. Karena pola pikir orang Romans, orang Latin yang belak-belakan dan agak exaggerating things, ya. Nah, tetapi bukan lebih dari itu, baris-baris semacam ini, ya, baris-baris sanjungan-sanjungan yang kelihatan berlebihan ini, yang ya memang berlebihan ini, berasal dari tulisan-tulisan devotional writings, yang berarti bahwa mereka tulisan-tulisan itu lebih seperti surat cinta untuk perawan Maria daripada sebagai risalah teologis yang ditetapkan, diucapkan dengan hati-hati. Itu surat cinta. Bayangkan seseorang menulis surat cinta kepada kekasihnya. Apa yang terjadi? Kadang-kadang itu berlebihan, eksagerasi. Santo John Henry Newman, ya, seorang Inggris yang menurut dia itu bahasanya relatif kosong, pengap, ya, menunjukkan hal ini dengan cemerlangnya. Dia mengatakan seperti, dan dari segala hasrat, cinta adalah yang paling tidak dapat dikendalikan. Cinta itu hasrat yang paling tidak dapat dikendalikan. Apalagi
aku tidak akan memberikan banyak untuk cinta yang tidak pernah boros. Mana in Inggris, coba baca bahasa Inggrisnya dulu baru kita terjemahkannya supaya kutipan dari this stuffy Englishman, Saint John Henry Newman. And of all passions, love is the most unmanageable. Nay more, I would not give much for that love which is never extravagant, which always observe the proprieties and can move about in perfect good taste under all emergencies. What mother, what husband or wife, what youth or maiden in love, but says 1,000 foolish things in the way of endearment, which the speaker would be sorry for strangers to hear, yet they are not on that account unwelcome to the parties to whom they are addressed. Sometimes by bad luck, they are written down, sometimes they get into the newspapers, and what might be even graceful when it was fresh from the heart and interpreted by the voice and the countenance, presents but a melancholy exhibition when served up cold for the public eye. Literal terjemahannya kira-kira seperti ini ya. Dari segala hasrat itu, cinta ini yang paling tidak bisa terkendalikan, ya. Jadi dia bisa bergerak dengan selera yang sempurna dan dalam segala keadaan darurat. Ya. Apalah seorang ibu, apalah seorang suami, apalah seorang istri, apalah seorang pemuda atau gadis yang kalau jatuh cinta terus mengadakan banyak hal bodoh. Ya. Padahal dengan cara yang sayang ya, dengan cara saya mengatakan hal-hal bodoh dan penuh kasih sayang, makan kau belum, itu kan eksagerasi. Kenapa tanya-tanya orang makan, maksudnya begitu. Yang rupanya kalau pembicaranya ini, yang mengungkapkan itu pasti akan malu, sedikit menyesal kalau didengar oleh orang-orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan. Ya. Namun, karena itu tidak diterima oleh pihak-pihak yang memang tidak ditujukan kepada mereka. Nah, dulu kenapa kau tanya saya sudah makan atau belum? Memang kalau saya mau makan, saya makan. Ya, tapi itu seorang yang lagi pacaran pasti akan tanya, sayang, sudah makan kau belum? Begitu. Padahal pertanyaan itu kayaknya aneh-aneh. Kok saya mau makan, ya makan. Saya belum mau makan, ya belum mau makan. Begitu. Tapi itu kan eksagerasi. Jadi akan terdengar lucu dan aneh untuk orang-orang yang bukan ditujukan, pembicaraan itu tidak ditujukan oleh mereka. Ya. Kadang-kadang karena nasib buruk menurut John Newman ini, kata-kata sayang ini ditulis atau sampai sempat masuk ke dalam koran, ya menurut John Newman. Kata-kata ungkapan-ungkapan ini masuk ke dalam koran, dan apa yang sebenarnya sangat segar dari hati, fresh from the heart, itu dan diungkapkan dengan mimik wajah, gerakan tangan dan sebagainya, itu menjadi pameran melankoli semata ketika disajikan secara dingin untuk mata publik yang tidak ada tahu apa-apa tentang relasi cinta antara kedua orang yang saling cinta-cinta itu. Jadi coba kamu ambil satu surat cinta, lalu kamu baca itu macam kamu rasa aneh, ini orang gila jatuh cinta, iya kan? Begitu. Kamu jatuh cinta tulis sebuah surat itu ya. Orang-orang muda kita sampai sekarang kurang mengenal surat cinta. Ya, kita sebut pakai status-status WA, status-status sosial media yang exaggerated gitu kan. Itu orang yang lain pacar. Terlalu eksagerasi, kita yang tidak ada hubungan dan itu merasa ini orang aneh-aneh, terlalu berlebih-lebihan. Ya, itu seperti itu. Poin dari Saint John Henry Newman kan. Nah, begitu juga dengan perasaan devosional ya. Perasaan devosional. Cinta tadi, orang yang pacaran, dan sekarang orang yang devosional. Pikiran dan kata-kata yang membara itu terbuka untuk dikritik karena mereka berada di luar itu. Mereka yang ada di luar, dia tetap terbuka untuk dikritik kan. Apa yang secara abstrak itu mungkin sesuatu yang boros kata-kata, mungkin pada orang tertentu itu justru menjadi kekuatan dan sangat indah, beautifully. Dan hanya bisa disalahkan ketika ditemukan pada orang lain yang mau meniru seperti itu. Jadi bisa ditangkap maksudnya ya. Kata-katanya cukup boros dan bagi orang yang menggunakannya itu punya kekuatan, tapi bagi orang yang tidak punya hubungan dengan itu kayak salah begitu ya. Jadi
ketika diformalkan menjadi suatu renungan saleh dan exercises, tindakan-tindakan tertentu, itu sama menjijikannya seperti sebuah surat cinta di dalam laporan polisi, laporan kepolisian. Maksudnya, kamu pakai laporan kepolisian pakai surat cinta kan tidak mungkin. Surat cinta seperti kamu laporan kepolisian pakai gaya bahasa seperti seorang menulis surat cinta, itu bagaimana dia? Not so good. Ya. Nah, selain itu kan pikiran suci itu mengadopsi dan menjadi akrab dengan bahasa yang tidak akan pernah mereka miliki sendiri kalau itu berasal dari seorang penulis yang punya objek devosi yang sama dengan mereka yang miliki. Ya. Dan jika mereka menemukan orang asing mengejek atau meminta mereka supaya memberhentikan pujian permohonan mereka, maka orang yang menggunakan kata-kata pemborosan tadi merasa dihina, menjadi merasa dihina karena seperti, dan bukan dia yang merasa dihina, tapi seolah-olah dia langsung menghina kepada orang yang kepada dia kata-kata pemborosan itu ditujukan. Jadi misalnya kalau saya punya menulis surat cinta untuk pacar saya, lalu surat cinta saya bocor dan diambil orang, lalu orang itu bilang, hei jangan pakai kata-kata seperti ini. Itu bukan serangan terhadap saya, tapi serangan terhadap orang yang saya cinta, yang saya buat tulis surat cinta itu. Ya, makanya panas kan. Kalau misalnya orang-orang di luar Katolik menggugat eksagerasi devosi Maria, orang Katolik bilang, ini mereka merendahkan Maria. Kita langsung panas. Kamu tidak bisa merendahkan Maria. Maria itu Bunda tua, Theotokos dia. Tapi mereka tidak tangkap itu. Nah, perdebatan yang sering terjadi kali itu. Orang menyasar, mereka menyasar eksagerasi bahasa kita, bahasa devosional kita, lalu kita juga langsung melihatnya sebagai itu serangan kepada tujuan eksagerasi bahasa kita, objek eksagerasi bahasa kita. Mungkin. Nah, ada contoh lain yang mungkin bisa ini ya. Sebuah contoh yang diambil oleh Joyce Meyer, seorang apologet Katolik tentang eksagerasi devosi Maria. Itu misalnya ada sebuah band parodi, Flight of the Conchords, punya lagu yang sangat bersemangat, itu berjudul The Most Beautiful Girl in the Room. The Most Beautiful Girl in the Room. Ya, dari kata-kata ini kita sudah tahu ini eksagerasi. Di mana penyanyinya memuji seorang gadis dengan mengatakan hal-hal seperti, aku bisa mengatakan bahwa kamu adalah gadis tercantik di ruangan ini. Dan ketika Anda berada di jalan, tergantung pada jalannya, saya yakin Anda pasti berada di 3 gadis cantik teratas di jalan itu. Lalu lucunya adalah bahwa pernyataan bernuansa hati-hati ini membuat pujian yang ternyata mengerikan ya. Dalam arti pujian yang mengerikan. Seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta itu harus berpikir dan berbicara tentang kekasihnya seolah-olah dia adalah wanita tercantik di dunia. Jadi poin Newman di sini benar untuk semua bahasa devosional, ya. Tetapi dengan cara khusus dari cara umat Katolik berbicara dan berpikir tentang Maria itu sendiri. Ya. Jadi mengkritik umat Katolik karena dengan penuh semangat memuji ibu mereka Maria, itu sama seperti mengkritik seorang anak karena dia sudah membeli sebuah cangkir dengan cetakan ayah nomor 1. Ayah nomor 1 untuk hadiah ulang tahun ayahnya. The first dad in the world. Atau the best dad. Ya, kasih beli hadiah itu untuk kasih dia bapak kan. Gitu. Kita kritik, itu dia bukan ayah pertama, masih ada ayah yang baik lagi. Dia bukan ayah pertama, kalau ayah itu manusia biasa. Maria itu manusia biasa. Begitu ya. Ya, jadi beberapa dari Anda, saudara-saudara itu, ketika mendengarkan hal seperti ini, eksagerasi, mungkin keberatan. Ya, keberatan, kenapa harus eksagerasi begitu? Tidak usah, biasa-biasa saja. Seperti pendapat teman-teman kita Protestan, kami menghormati Maria, tapi kami tidak mengeksagerasi devosi kepadanya. Oke. Bukankah kita harus berhati-hati untuk tidak mengeksagerasi, tidak melebih-lebihkan, atau menggunakan bahasa yang berlebihan, bahasa ekstravaganza. Ya, ini ekstravaganza sebenarnya. Ekstravaganza atau bahasa yang berbunga-bunga.
Bukankah kita harus berhati-hati? Tidak, karena ada alasan. Ada alasan untuk ekstravaganza. Ya. Devosi Maria itu punya alasan untuk ekstravaganza. Eksagerasi devosi Maria itu ada alasan. Pertama, ekstravaganza itu membatasi ketika kita berhati atau menghindari eksagerasi, itu membatasi kepenuhan ekspresi ungkapan emosional manusia. Ya, itu kita membatasi emosi kita. Eksagerasi sebenarnya itu eksagerasi untuk menimbulkan efek atau mencapai efek tertentu. Itu adalah cara yang tepat, cara yang baik, cara yang bagus untuk menekankan suatu poin penting. Ya. Dan adalah sewenang-wenang untuk menuntut supaya tidak digunakan eksagerasi. Itu sebenarnya tindakan sewenang-wenang. Kalau tidak suka, ya tidak suka, selesai. Jangan tuntut orang supaya jangan pakai eksagerasi. Dan yang kedua, ini yang paling penting, eksagerasi atau ekstravaganza itu sendiri, itu menggagalkan kemampuan kita untuk memahami apa? Kitab suci atau Alkitab. Jadi, menolak ekstravaganza, menolak eksagerasi, itu menggagalkan kemampuan kita untuk memahami kitab suci. Ini yang paling penting. Karena kitab suci menggunakan use exaggeration. Kitab suci menggunakan eksagerasi. Kitab suci menggunakan ekstravaganza. Nah, bagian-bagian lain dari Alkitab itu memang adalah metafora, ya. Tetapi penting untuk menyadari bahwa bagian-bagian dari Alkitab juga ada eksagerasi, dibesar-besarkan. Ya, ada bagian-bagian lain dari kitab suci yang dibesar-besarkan, saudara-saudariku. Eksagerasi ini, ada ekstravaganza, adalah bagian dari budaya Yahudi, kultur Yudaisme, sama seperti bagian dari budaya Mediterania yang tadi bahasa-bahasa Romans itu, ya. Budaya Yudaisme dan budaya Mediterania. Ada faktanya, yaitu dalam 1 Samuel bab 18 ayat 6 sampai 8. Sesudah Daud membunuh si Goliat. Ya, kita baca. Ketika mereka pulang, ketika Daud kembali dari membunuh orang Filistin, para wanita keluar dari semua kota Israel bernyanyi dan menari untuk menemui Raja Saul dengan timbrels, dengan nyanyian sukacita, dan dengan alat musik. Dan para wanita itu bernyanyi satu sama lain sambil bergembira. Saul telah membunuh ribuan orangnya, dan Daud telah membunuh 10.000 orang. Ya. Dan Saul sangat marah, dan perkataan ini membuatnya tidak senang. Dia berkata, mereka telah menganggap Daud membunuh 10.000. Dan kepadaku mereka telah menghitung ribuan saja. Dan apalagi yang bisa dimiliki selain kerajaan. Daud ini telah membunuh seorang pria kenyataannya, ya. Faktanya Daud membunuh seorang pria bernama Goliat, ya kan? Dan para wanita mengakuinya dengan bahwa dia mengakui bahwa dia telah membunuh puluhan ribu. Ya. Padahal satu orang yang dibunuh, yaitu si Goliat. Ya. Saul kesal dengan ini, bukan karena itu tidak benar, tetapi karena mereka hanya memuji dia dengan membunuh ribuan. Bahasa eksagerasi tidak cukup, gitu. Jadi mereka itu memuji Saul hanya membunuh ribuan, sedangkan Daud itu dipuji dengan katakan membunuh puluhan ribu. Ya, Saul jadi marah, begitu. Dan ingatlah ini ketika kita membaca jumlah perikop, catatan-catatan yang luar biasa di bagian-bagian atau jumlah tubuh yang mayat yang hasil peperangan, kan? Ya, yang luar biasa dalam bagian-bagian tertentu dari Perjanjian Lama. Nah, orang-orang Yahudi ini melakukan hal-hal yang dengan angka yang biasanya tidak dilakukan oleh kita yang bahas orang Indonesia. Yang budaya mungkin sedikit mirip, tapi orang-orang street, misalnya orang-orang Inggris misalnya, sulit menggunakan kata-kata seperti itu. Saya bahasa Romans dengan bahasa Inggris, saya pelajari. Bahasa Romans itu banyak bunga-bunganya, ungkapan berbunga-bunga. Sementara bahasa Inggris dan bahasa Jerman dari struktur dan dekat. Bahasa Jermanik. Bahasa Jermanik itu lebih terstruktur, sistematik. Sementara bahasa Romans, Latin, Portugis, Italia, Spanyol, French dan tentang French, ya, dan Rumania itu berbunga-bunga, eksagerasi, ekstravaganza, ya. Nah,
Itu tentang Daud, orang-orang Yahudi ya. Ya, jadi ingat, bahasa ekstravaganza ini juga yang salah dimengerti oleh teman-teman kita polemik Muslim ya. Bunuhlah semua orang, baik anak-anak tidak berdosa, binatang dan selesai. Tapi yang terjadi toh tetap ada yang dibiarkan hidup. Faktanya waktu pembunuhan orang Israel kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal itu banyak yang hidup. Dan Alkitab mencatat ada banyak orang-orang bangsa lain yang konvert masuk ke dalam budaya ini. Berarti waktu pembunuhan itu tidak semua dihabis gitu. Itu bahasa eksagerasi atau ekstravaganza namanya. Ya. Nah, yaitu Daud membunuh seorang pria dan dia dipuji dengan mengatakan puluhan ribu. Ya, Saul marah bukan karena itu tidak benar, tetapi karena pujian terhadap dia lebih kecil, lebih rendah, dan dia hanya dipuji dengan membunuh ribuan. Sementara Daud dipuji dan membunuh puluhan ribu. Begitu. Ekstragerasinya lebih tinggi. Begitu. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus juga menggunakan jenis retoris yang sama. Ya, retoris yang sama yang berlebihan. Dia juga menggunakan bahasa eksagerasi atau ekstravaganza di dalam Matius bab 18 ayat 8 sampai 9. Dalam sebuah bagian yang kalau secara harafiah diartikan pasti akan menganjurkan mutilasi. Pasti sudah tangkap ya bagian itu kan? Ya. Kalau itu kan bahasa eksagerasi sebenarnya. Eksagerasi. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu artinya kita harus mutilasi sudah. Sudah cungkil mata, sudah ingat, sudah potong buang jari, belum kan? Karena itu eksagerasi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jika tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah darimu. Lebih baik bagi Anda, lebih baik bagi kamu untuk masuk kehidupan dengan cacat, masuk kehidupan kekal dengan cacat atau lumpuh daripada dengan dua tangan atau dua kaki dilemparkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah. Lebih baik bagimu untuk masuk kehidupan dengan satu mata daripada dengan dua mata untuk dilemparkan ke api neraka. So, ini persis Yesus menggunakan bahasa eksagerasi, ekstravaganza. Bayangkan kalau semua orang mau cungkil mata. Jadi tidak bisa dipahami secara harfiah, saudara. Dan tentu saja, tetapi, ini kenyataan bahwa Yesus ada menggunakan bahasa ekstravaganza. Ekstravaganza itu penting untuk pahami Alkitab. Nah, tentu saja, kita tidak menemukan para pengikut Kristus memutilasi diri mereka sendiri. Atau misalnya mencungkil mata kita ketika bergumul dengan orang modern sekarang, dia pornografi, langsung cungkil mata. Kita semua sudah buta ini, karena pornografi di media sekarang kan datang dengan sendirinya, tidak perlu dicari. Dan berbicara tentang mutilasi, Santo Paulus mengatakan dalam Galatia bab 5 ayat 12 bahwa dia berharap bahwa mereka yang memberitakan sunat wajib hanya akan mengebiri diri mereka sendiri. Ini Paulus jelas mengeksagerasi efeknya, melebih-lebihkan, membesar-besarkan. Dia tidak benar-benar berharap itu akan terjadi. Ya kan? Nah, kendati demikian, saudara-saudariku, bahkan tidak nyaman untuk menulis bahwa bagian-bagian dari Alkitab itu dibesar-besarkan, karena Alkitab begitu tertanam dalam diri kita sehingga hal-hal itu benar-benar atau dia benar-benar benar atau salah. Jadi dia literal benar itu salah, begitu saja. Ya. Karena kita sudah begitu menerima firman ini adalah Alkitab adalah firman Allah yang tidak bisa salah, begitu kan? Ada pendapat seperti itu. Jadi kita bilang, oh kalau cungkil mata ya cungkil mata, begitu. Ada pendapat seperti itu. Ya, so. Nah, ada adegan dalam film Guardians of the Galaxy. Pernah nonton? Guardians of the Galaxy. Bukan Guardians of the First Galaxy ya. Ada tahu Guardians of the First Galaxy? No. The Guardians of the Galaxy ya. Apa? Maksudnya adegan awalnya. Ya. Adegan awal dari The Guardians of the Galaxy. Di mana Peter ini, sebuah tokoh, mencoba menggunakan metafora di sekitar alien drugs. Dan Rocket ini menjelaskan, orang-orangnya benar-benar harfiah, literal. Metafora melampaui kepalanya. Drugs kemudian menjawab, tidak ada yang melampaui kepalaku. Refleks saya terlalu cepat, saya akan menangkapnya. Ini Inggris ya, lebih pasti, lebih tangkap.
His people are completely literal. Orang-orangnya benar-benar sangat literal, benar-benar sangat harfiah. Metaphors go over his head. Metafora-metafora apa melampaui kepalanya. Ya, kemudian Drax ini menjawab, nothing goes over my head. Tidak ada sesuatu pun yang melewat di kepala saya. My reflexes are too fast. I wouldn't catch it. Bisa tanggap ya. Dia seorang yang pertama itu menjelaskan dengan bahasa metafora, yang kedua menangkapnya secara literal. Begitu ya. Nah, jadi Drax ini hanya punya dua kategori. Si Drax ini punya dua kategori. Literal atau bohong. Jadi literal atau bohong. Ya. Si Drax ini. Dia punya dua kategori. Atau literal atau bohong. Jadi dia tidak mengerti banyak tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dan melihatnya berjuang adalah bagaimana rasanya menonton banyak debat agama. Melihat Drax ini berjuang untuk menangkap apa yang ada di kepala. Itu kalau kita menonton, kalau kamu yang rajin ke komal-komal yang perdebatan agama. Misalnya seperti ini, kalau saya mengatakan dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada apa ya? Ada ungkapan yang membuat kita pasir berbisik atau bahasa seperti itu. Dedaunan berbisik. Apakah memang daun itu berbisik? Dedaunan berbisik. Atau contoh bahasa Inggris yang bagus itu adalah ketika hujan deras, orang mengatakan bahwa it rains cats and dogs. It rains cats and dogs. Dia sedang hujan kucing dan anjing. Itu maksudnya hujannya deras sekali. It rains cats and dogs. Itu ada satu ungkapan, idiom dalam bahasa Inggris. Hujan kucing dan anjing. Luar. Tapi kita tidak bisa bilang, oh saya dilihat, kamu bohong, itu tidak hujan kucing dan anjing, tidak ada kucing dan anjing yang turun dari surga. Tapi padahal maksudnya adalah bahwa sedang hujan deras. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang, kamu bohong, karena itu saya lihat tidak ada kucing dan anjing yang turun dari langit. Ya. Nah. Tetapi ya, bayangkan bahwa sebelum kamu menanggapi orang yang mengatakan bahwa kamu pembohong, seorang teman Anda langsung berdiri untuk membela Anda dan mengatakan bahwa iya, hewan yang sebenarnya jatuh dari langit. Ada hewan yang benar yang jatuh dari langit. Ya, seseorang langsung bangun, iya benar, ada kucing dan kucing dan anjing jatuh dari langit. Ya, perdebatannya akan begitu saja. Perdebatan agama. Sampai sini tanda. Seluruh perdebatan akan sangat nyata dan jauh dari apa yang sebenarnya kamu maksud. Begitu. Kalau satunya paham literal, satunya paham metafora. Gitu. Itu yang terjadi pada Zuma dan lawan-lawan debatnya. Seperti itu. Ya. Itulah persis beberapa perdebatan antara ateis dan Kristen atau non-Kristen dan Kristen yang sementara berlangsung. Di mana orang-orang terjebak dalam perdebatan apakah angka tertentu itu harafiah atau salah. Itu saja. Dia atau harafiah atau salah. Ya. Seolah-olah itu dua kategori. Kedua kategori itu hanya satu-satunya kategori. Ini kita namakan kekristenan Drax. Karena si toko Drax tadi kan. Ya. Dia hanya bisa tangkap itu secara harafiah atau bohong. Begitu. Kalau tidak harafiah berarti itu bohong. Dan dia tidak paham yang bahasa eksegerasi dan bahasa metafora. Tidak paham. Dia baca lurus-lurus. Begitu. Baca literal. Kekristenan ala Drax. Nah, kekristenan ala Drax ini disertai dengan ateisme Drax yang belak-belakan. Ya, ini langsung belak-belakan. Jadi misalnya, setelah Rose Dothart menjelaskan kepada Bill Maher bahwa Alkitab tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami sebagai buku teks sains, dan bahwa bahkan orang-orang Kristen paling awal mengenali hal ini, Maher justru menanggapinya dengan aneh. Ini terjadi dalam perdebatan, ketika orang berdebat tentang agama. Jadi, Anda memberi diri Anda izin untuk mengatakan bahwa beberapa Alkitab adalah omong kosong. Kalau dia tidak bisa dijadikan teks sains kan. Tetapi Alkitab memang mengatakan itu lucu katanya. Ini 100% benar. Dan Alkitab mengatakan kamu harus menerimanya seperti itu. As it is. Sekarang, kalau itu tidak 100% benar, saya akan mengatakan semuanya berantakan. Jadi hanya pilih saja antara dia harafiah, kitab suci itu harafiah, atau dia salah, itu saja. Jadi Maher ini hanya memiliki dua kategori. Entah itu harafiah
seperti buku sains. Kitab suci itu entah itu harafiah seperti buku sains atau itu bohong. Itu saja. Dan cara baca semua persis seperti kok kita larinya ke semua lagi. Jadi Bill yang tadi mengutip beberapa ayat Alkitab imajiner tentang bagaimana Alkitab itu 100% benar. Dan oleh karena itu Anda harus menganggapnya that is it is, dan menyimpulkan bahwa Alkitab tidak dapat memiliki bahasa non-literal. Dia itu ateis drugs ateis, ateis ala drugs. Dia hanya tidak mengerti bagaimana orang normal berbicara. Nah, pertanyaannya apakah ekstravagansa atau eksagerasi, bahasa eksagerasi ini berbahaya? Jawabannya iya, bisa berbahaya. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Santo Kardinal Newman, eksagerasi berbahaya ketika tidak diakui bahwa itu memang eksagerasi. Ya. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu dia berbahaya kalau tidak diakui bahwa itu memang eksagerasi. Saya sengaja mengeksagerasi itu. Nah, kalau diakui seperti itu tidak berbahaya. Ya. Ketika kita memperlakukan surat cinta seperti laporan polisi, itu sudah beda sekali. Laporan kepolisian, surat cinta seseorang itu kita lihat sebagai laporan kepolisian, ya itu memang beda, tidak bisa. Tetapi solusi untuk ini bukanlah dengan menggunakan kekristenan drugs tadi, atau untuk meredam semua eksagerasi ya yang ada. Dia bisa meredam seperti itu ya. Karena ini untuk mengakui bahwa ada 1 miliar alasan yang bagus untuk merangkul kepenuhan ekspresi manusia, human expression, termasuk ekstravagansa, eksagerasi, dan untuk mengklaim bahkan ekstravagansa, eksagerasi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu penting. Jadi eksagerasi itu adalah ungkapan emosional manusia. Jadi harus diakui seperti itu. Jangan dilihat itu sebagai traktat sains, traktat ilmiah tentang bunda mereka. Jadi stop. Yang selalu bilang, kamu terlalu berlebihan terhadap bunda mereka. Iya, seorang yang devosional, seorang yang mencintai pacarnya itu akan terlalu berlebihan kepada pacarnya. Dia wanita tercantik paling nomor 1 di dunia. Kamu mau apa? Begitu kan. Itulah in defense of exaggerated Marian devotion. Harus eksagerasi ya. Good job, exaggeration. Extravaganza devosi Maria.